Terima kasih Anda masih bersama kami di Radar Pagi. Pemirsa, pelaksanaan program elektronik Kartu Petani Berjaya terbukti mampu mendorong kesejahteraan petani di Provinsi Lampung. Salah satu dari 33 program kampanye Gubernur Lampung Arinal Junaidi ini terbukti mampu mengintegrasikan kebutuhan pertanian melalui satu sistem terpadu. Satu persatu program Lampung Berjaya yang digagas oleh Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi mulai menunjukkan hasilnya. Salah satu sektor primadona di Provinsi Lampung adalah pertanian. Saibumi Ruwajurai dikenal sebagai penghasil komoditas utama pertanian, menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Provinsi Lampung memiliki komoditas andalan pertanian, antara lain yakni jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, dan lada. Untuk peternakan, dikenal sebagai sentra sapi, unggas, dan juga ikan. Provinsi Lampung memiliki kontribusi terbesar dalam struktur PDRB sebesar 28,39% dan menyerap tenaga kerja hingga 43,3%. Meski produksi komoditas pertanian cukup besar, namun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti kelangkaan pupuk, minim akses permodalan, lemahnya manajemen resiko usaha tani. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap jaminan sosial kecelakaan kerja, serta kurang terjaminnya pendidikan anak petani berprestasi. Atas banyaknya masalah tersebut, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi membuat terobosan melalui program EKPB atau Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik. Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Tubagus Muhammad Rifki mengatakan, program EKPB ini sebagai penghubung berbagai kepentingan pihak di sektor pertanian. Tujuannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan untuk memudahkan dukungan kemajuan sektor pertanian dan tentunya kejayaan pertanian di Provinsi Lampung. Ada 16 layanan ya dalam EKPB ini yang sudah kita jalankan. Tentu pertama adalah yang disebut keanggotaan ya. Keanggotaan ini bagaimana kita mendaftarkan petani, kelompok tani sebagai anggota KPB. Kemudian yang berikutnya adalah tentu dalam memudahkan petani untuk mendapatkan sarana produksi seperti misalnya obat-obatan, benih, ada namanya disebut saprotan, sarana produksi pertanian. Kemudian yang paling utama adalah dalam bagaimana petani mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi ya. Ini disebut ePubers, aplikasinya ePubers. Kemudian selain itu sekarang kan kita tidak bisa lagi meninggalkan yang disebut alat mesin pertanian untuk memudahkan petani dalam mengolah lahan, dalam panen. Nah, disebut Alsintan, alat mesin pertanian, Alsintan. Bagaimana mereka mau sewa misalnya traktor untuk bajak, kemudian combine harvester untuk panen, dan yang berikutnya ada juga permodalan ya, permodalan ini bagaimana petani mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan, apakah melalui mekanisme KUR, kemudian dan lain-lainnya. Ada juga untuk menjamin kemudahan petani dalam berusaha tani, biar mereka tidak khawatir lah gitu ya, boleh dikatakan bisa menggunakan disebut asuransi. Kita mengenal ada beberapa asuransi yang yang sedang berjalan adalah asuransi tani padi ya, AUTP. Jadi petani ini memang program nasional ya, asuransi usaha tani padi ini 80% polisnya dibayarkan oleh pusat atau Kementerian Pertanian. Total asuransinya adalah polisnya sebesar 180.000 per hektar. Nanti kalau misalnya ada kejadian dia gagal panen, akan mendapat ganti rugi sebesar 6 juta rupiah. Nah, ini 80% yang dari 180.000 itu atau sekitar 134.000 ya, itu dibayarkan oleh pusat, dan sisanya dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung sebesar 20% atau 36.000 rupiah. Nah, ini
alokasi untuk tahun 2023 ini sudah 30.000 petani yang mendapatkan nanti itu. Kemudian ada juga yang disebut dari bidang peternakan, ada Hello Medic Pet, bagaimana peternak bisa berkonsultasi terkait dengan pengaman peternaknya. Kemudian juga ada OKKPD namanya ya. Kemudian juga ada dari lelang, dari perdagangan. Jadi sudah kurang lebih ada 16 layanan lah, banyak yang itu tergabung semua dalam EKPB. Tapi kalau untuk yang udah terrealisasi semua atau gimana itu? Semua sudah terrealisasi ya, walaupun belum semua, terutama misalnya penyaluran pupuk subsidi itu juga sudah terrealisasi, walaupun memang belum semua petani menebus pupuk subsidinya lewat Pubes. Bisa sih, karena memang permintaan pusat juga sekarang sudah semakin memudahkan pengurusan pupuk ya. Jadi ya kita bersama-sama. Ada juga KUR ya, KUR sudah berjalan juga. Ya sebagian sudah berjalan. Alsintan, bagaimana petani seperti ini, seperti kita mau sewa alsintan, seperti kita manggil Grab gitu ya, atau Gojek gitu. Nah, itu sudah jalan juga. Ya. Kalau untuk KUR sendiri itu realisasinya udah berapa banyak Pak? Kalau KUR ini ya secara total di Lampung cukup besar ya. Artinya kalau untuk bidang pertanian sendiri dari target 5 triliun, namun kita sudah hampir 100%, sudah di atas 4 triliun ya. Dan itu untuk setahun atau 5 tahun? Setahun. Kurs secara keseluruhan ya. Itu banyak melalui EKPB ini atau gimana itu Pak? Ya ada juga yang lewat EKPB, ada yang langsung ya bisa. Ya. Anggota EKPB sendiri sejauh ini berapa ribu sih Pak? Petani yang tergabung dalam EKPB. Kalau menurut data kami sudah di angka 680-an ribu. 680 ribu. Jadi ini setiap hari kita lakukan pendaftaran terus ya untuk. Sebenarnya kan gini ya, yang perlu kita sosialisasikan kepada petani, keanggotaan KPB ini bukan seperti kita keanggotaan partai politik ya, yang punya dikasih kartu atau KTA gitu ya. Jadi setiap petani yang ingin menjadi anggota KPB tinggal masuk aja ke linknya aja, ke webnya. Sudah disiapkan web, jadi dia begitu masuk mendaftarkan nicknya, dia sudah terdaftar dan dia sudah bisa bertransaksi melalui aplikasi yang dia inginkan. Jadi yang masuk anggota tuh kayak petani padi ya Pak? Ya, petani padi, semua petani, semua komoditas. Perkebunan masuk juga? Perkebunan juga masuk. Peternakan masuk. Memang kalau khusus semua petani bisa masuk, termasuk nelayan, yang di kehutanan. Tetapi memang ada ketentuan seperti pupuk bersubsidi. Nah itu hanya yang mendapat, tidak semua petani. Karena ketentuan ini kan subsidi pupuk itu kebijakannya dari pusat. Itu hanya untuk 9 komoditas saja petani. Kalau di tanaman pangan itu ada padi, jagung, kedelai. Di hortikultura itu ada cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Di perkebunan itu hanya kopi, kakao, dan tebu rakyat. Nah itu aja yang mendapat subsidi ya. Tapi untuk anggota yang lain seluruh petani semua bisa dapat. Dari data resmi, ini sudah ada 837,804 petani mengakses program ini. Termasuk di dalamnya ada 77,655 kelompok tani dan 1.398 kios pubers yang terregister EKPB. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan serta pengembangan inovasi EKPB yang melibatkan multisektor antara lain pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Terdapat supplier dan distributor sarana produksi pertanian, perbankan, BUMDes, koperasi, lembaga asuransi, akademisi, petani, nelayan, perkebunan, dan peternak. EKPB telah memiliki 16 layanan yang memberikan kemudahan di pertanian Lampung, mulai dari e-keanggotaan, e-saprotan, e-puber, e-alsintan, e-permodalan, e-asuransi, e-gudang ternak, Halo Medic Vet. Kemudian ada e-sertifikat benih, e-bantuan, e-beasiswa, e-pemasaran, e-market, e-pasar lelang, e-OKKPD, dan OPT.
Sebagai contoh penyalur pupuk bersubsidi atau e-pupers, petani diberikan kemudahan dalam penebusan pupuk bersubsidi. Dalam penyalurannya, petani sudah mengetahui jumlah jatah pupuk. Melalui aplikasi EKPB, para petani dapat dengan mudah melihat informasi pupuk bersubsidi dengan jelas dan rinci, harga eceran tertinggi dari pemerintah, dan lebih transparan. Petani juga dapat dengan mudah melakukan penebusan, seperti dapat dilakukan secara kolektif, pembayaran non-tunai, dan lainnya. Kedua, petani tidak perlu datang ke kios, cukup terlebih dahulu mengakses melalui aplikasi di rumah, dapat memanfaatkan ponsel ketua kelompok, anak, atau tetangga. Ketiga, EKPB terhubung dengan perbankan melalui program e-permodalan. Para petani, jika tidak punya uang untuk menebus pupuk, dapat mengajukan pinjaman bunga ringan 6% dengan kredit usaha rakyat atau KUR. Untuk memberikan ketenangan petani dalam bertani, ada asuransi usaha tani padi atau AUTP. Jika mengalami gagal panen, pemerintah siap memberikan ganti rugi sebesar 6 juta per hektar. Alokasi tahun 2023 sudah 30.000 petani dilayani. Layanan EKPB tersebut seperti e-Alsintan, e-Pubers, dan lain-lain. Untuk realisasi KUR cukup besar. Untuk bidang pertanian, dari target 5 triliun rupiah, saat ini sudah dikucurkan di atas 4 triliun rupiah. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari realisasi panen tahun 2023 sudah di angka 3 juta ton. Secara luasan lahan padi di Provinsi Lampung di bawah Sumatera Selatan. Namun untuk produksi nomor 5 di luar Jawa, yaitu di atas Sumatera Selatan. Sementara itu para petani dan pihak terkait yang mengikuti program EKPB mengaku merasa dimudahkan dalam semua akses program Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Junaidi. 2023 ini produksi padi Lampung ditargetkan 3 juta. Walaupun musim kemarau kita tetap hanya menurun 200.000 ton. Ternyata kita berhasil. Dari 357 itu gagal panen lebih kurang 8.000 hektar. Betul ya, Kepala Dinas? Uso. Selebihnya sedang pengolahan, lalu sedang tanam, lalu menunggu panen seperti yang kita saksikan ini. Alhamdulillah, ini karunia Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu berdoa kepada Allah SWT. Insya Allah kita terhindar dari kesulitan yang terjadi di dunia lainnya maupun provinsi yang lain. Kita tenang-tenang saja. Irigasi kita berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena Lampung ini punya luasan 3.500.000 hektar atau 35.000 kilometer persegi. Wabarakatuh, nama saya Joni Irawan dari kelompok tani Sukamaju 1, Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Setelah saya memakai kartu KPB, kartu Petani Berjaya, untuk penebusan pupuk bersubsidi, transaksi pupuk bersubsidi itu lebih mudah dan cepat dan praktis. Capaian sektor pertanian di Provinsi Lampung telah diakui melalui penghargaan diraihnya Gubernur Provinsi Lampung. Antara lain, penghargaan Abdi Bakti Tani 2021 dari Kementan Republik Indonesia sebagai peringkat 1 nasional dengan peningkatan produksi padi tertinggi tahun 2019-2020. Penghargaan KUR Award 2023 kategori strategi terbaik peringatan ketiga dalam peningkatan penyaluran KUR terkait integrasi KUR program KPB. Penghargaan Adikarya Naraya Pembangunan Pertanian tahun 2023 dan banyak
Jadi Pratika Surya melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah terus bersama kami. Tetap saksikan program Radar Pagi setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau secara live streaming di website www.radartv.co.id. Akhirnya pemirsa, saya Nandar Putri mewakili segenap kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Radar TV, mantap nihan.